kami nyatakan, kami ajak umat Islam, ayo mari untuk kita perangi Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah dimanapun mereka berada. Allahu Akbar. Bunuh, 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 bunuh. Gak apa-apa bunuh. Dari mana belanya? Ini namanya bela paksa. Lu merusak akidah gua. Udah bukan halal lagi, udah. Lol. Udah. Ex-Ketum FPI Sabri Lubis ditahan terkait kasus Petamburan. Para tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat yang melibatkan mantan pentolan FPI Rizik Syihab resmi ditahan usai pelimpahan berkas dari penyidik Bareskrim dari Bareskrim Polri ke Kejaksaan. Salah satu tersangka dalam kasus itu adalah mantan ketua FPI Ahmad Sabri Lubis. Kuasa hukum tersangka Aziz Zanuar menyatakan penahanan dilakukan JPO yang telah serah terimakan lewat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Ya benar, dilakukan penahanan. Mereka ditahan di Mabes Polri, Rutan Bareskrim Polri, demikian kata Aziz. Adapun dalam perkara ini, selain Sabri Lubis, sejumlah tersangka dijerat ialah Panglima FPI Maman Suryadi, Ketua Panitia Acara Haris Ubaidillah, Sekretaris Panitia Ali bin Alwi Alatas, dan Kepala Seksi Acara Habib Idrus. Adapun khusus untuk kasus kerumunan di Petamburan pada November 2020 lalu, polisi menetapkan 6 tersangka, yakni Sabri Lubis adalah satu di antaranya. Tersangka lain adalah Rizik Syihab, Maman Suryadi, Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, dan Idrus. Rizik dijerat dengan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP. Sedangkan 5 tersangka lainnya dikenakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Penyidik polisi telah melimpahkan berkas tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung pada Senin 8 Februari. Penahanan Rizik sendiri diketahui berlanjut di Rutan Bareskrim Polri. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak Kejaksaan untuk mengkonfirmasi kabar penahanan tersangka lain. CNN sudah mencoba menghubungi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Hermando, namun keduanya tidak merespon. Kemudian Kepala Seksi Penerangan Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asari Sam, tak dapat mengkonfirmasi kabar itu lantaran perkara tidak ditangani oleh timnya. Dihubungi terpisah, Kadif Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono enggan mengkonfirmasi penahanan tersebut lantaran penyidik Polri sudah tidak berwenang lantaran sudah dilimpahkan. Kalau sudah tahap 2 tanya ke saya, demikian kata Argo singkat. Rizik sendiri diketahui menyandang status tersangka untuk 3 kasus sekaligus. Yang pertama adalah dugaan protokol kesehatan yang terjadi dalam acara pernikahan putrinya di Petamburan. Dia didapuk sebagai tersangka lantaran diduga menghasut banyak orang untuk hadir di pernikahan itu sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dengan cara berkerumun. Kemudian Rizik juga tersangka lain dalam kasus dugaan pelanggaran prokes pada peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Markas Syariah Agrokultural Mega Bendung Bogor. Dalam acara ini Rizik menghadiri kegiatan yang melibatkan kerumunan banyak orang. Selanjutnya dia juga berperkara dalam kasus dugaan penghalang-halangi kerja petugas COVID dalam menangani pandemi. Dalam perkara ini Rizik juga menutupi hasil swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Polisi turut menjerat Direktur Rumah Sakit Umi Andi Taat dan membantu Rizik Muhammad Hanif Alatas sebagai tersangka. Berkas perkara untuk seluruh kasus itu pun telah rampung dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Artinya kasus-kasus Rizik akan segera disidangkan. Sementara polisi membantah ada penangkapan mantu Habib Rizik dan Sabri Lubis. Karopenmas Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan tidak ada penangkapan terhadap mantan Ketua Umum FPI Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis dan menantu Habib Rizik yaitu Muhammad Hanif Alatas. Tidak ada penangkapan, kemarin itu adalah penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dengan barang bukti atas 3 kasus yaitu pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Mega Bendung Bogor, dan kasus di Rumah Sakit Umi Bogor, kata Rusdi di Mabes Polri. Menurut dia, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim telah menetapkan 8 orang dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.
Hingga 8 orang tersangka dilimpahkan tahap 2 ke Kejaksaan karena berkas sudah dinyatakan P2. Karena telah dianggap lengkap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri, seluruhnya 8 tersangka diserahkan ke Kejaksaan, tidak ada penangkapan, demikian katanya. Dalam kasus ini ada 8 orang tersangka, yakni Habib Rizik Syihab, Haris Ubaidillah, Maman Suryadi, Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus, Habib Ali Alatas, Muhammad Hanif Alatas, dan Dr. Andi Tatat. Perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, sehingga sudah bertanggung jawab Kejaksaan. Nanti tinggal proses Kejaksaan dengan pengadilan, demikian ujarnya. Demikian kabar hari ini, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia